Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita dapat berjumpa dalam ibadah online di minggu pagi ini. Saya tetap berharap kita semua dalam keadaan sehat dan pengharapan kita adalah Yesus satu-satunya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa, kita masuk dalam penyembahan, kita satukan hati kita. Kita tetap bersyukur bahwa anugerahnya cukup buat kami semua. Dan kalau ada kita sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menahan
Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kau sahabatku, Engkau ku sembah, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami selalu mengingat akan setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Begitu dahsyat Tuhan karya penebusan-Mu Tuhan atas hidup kami. Dan Engkau Tuhan sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah raya minggu kedua di bulan Mei ini. Saya percaya sepanjang minggu ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih, kita hidup sehat-sehat, baik-baik saja. Kita hidup dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Tema khotbah pagi hari ini adalah bagaimana sikap orang percaya menghadapi COVID-19. Dunia saat ini sedang mengalami wabah pandemi COVID-19, yaitu serangan virus corona yang menyebabkan kesulitan pernafasan dan kematian pada manusia. Angka kematian termasuk cukup tinggi, sementara vaksin penangkal virus belum ditemukan. WHO mengeluarkan protokol kesehatan, sementara kita menerapkan PSBB yang bertujuan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut virus COVID-19. Jemaat yang saya kasihi, ada berbagai pandangan, pendapat yang berbeda-beda dari kalangan orang-orang Kristen ketika menghidupi COVID-19 ini. Misalnya, tentang adanya larangan berkumpul, tidak diperbolehkan melakukan ibadah-ibadah hari Minggu di gereja-gereja. Tentang polemik di media sosial, apakah kita boleh menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi? Ada juga yang mempertanyakan, apakah Mazmur 91 dan bahasa roh bisa menangkal COVID-19? Dan juga tentunya ada banyak perbedaan-perbedaan pendapat lain. Pagi hari ini, mari kita mempelajari bagaimana pandangan Alkitab sebagai firman Tuhan mengenai wabah virus COVID-19 ini. Dan sikap yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kita akan membahas 4 pandangan Alkitabiah tentang COVID-19. Pandangan Alkitabiah yang pertama, kita sekarang hidup di masa-masa yang sukar. Alkitab mengatakan bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat, sebab perbuatan, perilaku, etika dan moral manusia semakin lama semakin buruk. Semua terjadi karena manusia hidup semakin jauh dari Tuhan dan dosa semakin merajalela. Kelakuan makin jahat dan dunia semakin rusak oleh tingkah laku manusia itu sendiri. Rasul Paulus dalam suratnya di 2 Timotius 3 ayat 1-5 menjelaskan dengan sangat terinci sifat-sifat dan karakter atau perilaku manusia pada akhir zaman ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Alkitab dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan, ingatlah ini, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan bersifat mata duitan.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam kitab Yakobus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab di mana ada perilaku mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Surat Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10 menegaskan lebih lanjut bahwa akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Dari dua karakter sifat manusia akhir zaman ini, sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang kehidupan dunia semakin lama semakin memburuk. Semakin kesukar, semakin banyak kesusahan karena perbuatan manusia sendiri. Contoh yang sedang ada adalah masalah wabah pandemi COVID-19 yang sedang mendunia ini. Itu benar-benar menyusahkan banyak negara, banyak orang, banyak tenaga medis kesehatan, banyak aparat keamanan, kepolisian dan tentara, termasuk menyusahkan masyarakat itu sendiri. Banyak orang yang kehilangan kan nafkah kehidupan, di PHK, dan banyak usaha yang mengalami pengurangan penghasilan dan pendapatan. Dunia keadaannya tidak semakin membaik, seperti yang banyak dimimpikan oleh sebagian kecil orang Kristen yang mengatakan akan terjadi transformasi. Transformasi akan mengubah keadaan masyarakat. Tetapi Alkitab berkata, tidak. Dunia bertambah jahat karena dosa dunia semakin meningkat. Kelihatannya baik untuk sementara waktu, tapi di balik semua kemajuan, kejahatan semakin merajalela. Teknologi dan pengetahuan yang berkembang pesat diharapkan bisa membawa manusia bertambah makmur dan sejahtera. Tetapi kenyataannya, perilaku, karakter manusia semakin jahat, semakin mementingkan diri sendiri. Dan yang paling tragis, manusia semakin menjauhi Tuhan. Manusia semakin tidak membutuhkan Tuhan, seolah-olah semuanya ada karena kemampuan mereka sendiri. Saya baru mendapat sebuah laporan, membaca sebuah laporan hasil survei penelitian seorang ahli dari Amerika, Dr. George Barna. Dia melakukan survei, dan hasil survei itu sangat mengejutkan. 51% orang-orang Amerika di tahun 2020 ini mempercayai keberadaan, eksistensi, kehadiran setan. Dan bukan cuma menghargai keberadaan eksistensi setan, tapi mereka juga mempercayai kekuatan dan pengaruhnya kepada masyarakat. Hanya 49%, hanya 49% yang masih mempercayai eksistensi, keberadaan, kehadiran Tuhan di dalam hidup masyarakat Amerika. Bapak Ibu bisa bayangkan, dulu Amerika
salah satu contoh negara di mana kekuatan kekristenan begitu menjadi contoh bagi dunia. Wabah virus COVID, kita percaya semua, bukan tidak mungkin adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Ada yang berkata, corona adalah virus buatan di laboratorium. Yang lain berkata, virus itu adalah virus alam yang mengalami mutasi genetika karena rekayasa. Kita tidak tahu siapa yang benar. Biar para ahli yang menjawabnya. Tapi inilah keadaan yang terjadi sebenarnya. Pandemi COVID secara global. Ini pandangan Alkitab. Kita sedang ada di masa-masa yang sukar. Dunia semakin lama semakin jahat. Dunia tidak bisa diharapkan bertambah lebih baik. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menghadapi situasi COVID-19? Ada 3 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama, kita perlu menyadari dan menerima kenyataan bahwa sekarang benar-benar kita hidup dalam zaman seperti yang Alkitab katakan, masa-masa yang sukar. Manusia akan mementingkan diri sendiri dan menjadi hamba uang, cinta uang. Sikap yang kedua, kita harus mengandalkan masa depan kita kepada Tuhan Yesus. Dunia tidak bisa diharapkan. Harus berharap kepada Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Dunia tidak bisa diharapkan menjadi lebih baik. Keadaannya semakin memburuk, semakin sulit ditebak masa depannya. Bahkan ke depan, dunia akan mengalami banyak goncangan-goncangan yang semakin hebat. Jangan berharap kepada dunia. Saya dan saudara bisa kecewa. Sikap yang ketiga, kita harus menjaga hati. Menjaga hati, menjaga langkah-langkah hidup kita, supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan. Benar, Wahyu 22, ayat 11-12 mengatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang berbuat semar, biarlah ia terus berbuat semar. Dan barang siapa yang berbuat benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk membalas kepada setiap orang menurut perbuatannya. Pandangan Alkitab yang kedua dalam menghadapi COVID-19, Allah tetap mengontrol dan menguasai dunia dan seisinya. Segala sesuatu
terjadi di dunia ini atas kehendak Allah, atas pengetahuan Allah, atas izin Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia dan dunia tanpa sepengetahuan Allah. Lalu, mengapa Tuhan seolah-olah diam melihat semua keadaan di dunia ini? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Allah punya rencana dan kehendak, yaitu membangun kerajaannya melalui putranya Tuhan Yesus. Kita, saya dan saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati, orang-orang yang dipilihnya, sedang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi umat pilihannya dalam kerajaannya. Jadi, semua yang terjadi dalam dunia sampai hari ini adalah proses yang Allah sedang kerjakan terus-menerus, supaya pada akhirnya kita, saya dan saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih, menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan proses pemurnian dan pemuliaan ini masih terus berlangsung di dalam dunia ini. Jadi Allah izinkan penderitaan dialami oleh anak-anaknya. Allah izinkan penganiayaan umatnya, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, dengan tujuan supaya kita serupa dengan Tuhan Yesus. Nanti dalam kerajaannya, Allah akan menganugerahkan kemuliaan yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi semua yang terjadi Allah izinkan supaya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang pilihan, supaya orang-orang Kristen menjadi semakin serupa Kristus. Sebab untuk itulah orang-orang Kristen dipanggil, dipersiapkan untuk mendapat kemuliaan dalam kerajaan Allah. Jadi, bagi orang yang mengerti kehendak Allah, masa sukar, masa sulit karena COVID-19 adalah sebuah proses yang Allah sedang kerjakan dalam hidup orang Kristen, supaya ia lebih dekat, lebih intim, lebih melekat lagi dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya, COVID-19 hanya menyusahkan, membuat penderitaan. Bagi mereka tidak ada manfaat dan tujuan ilahi apapun. Hanya wabah pendatang kesusahan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, perihal kuasa mengendalikan dunia, kontrol dunia, ada di tangan Allah. Allah telah menyerahkan semua kuasanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kita ingat
Sebelum Tuhan Yesus naik, terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan semua kuasa di surga dan di bumi. Dalam Matius 28 ayat 18. Artinya segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Sejak saat dia dibangkitkan dari kematiannya sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya kuasa itu ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Hal ini diberikan Allah Bapa karena Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menyelesaikan kehendak Bapanya. Jadi, segala yang terjadi di dunia ini saat ini tetap ada di dalam kontrol, kendali, dan kuasa Tuhan Yesus. Kita perlu mengerti kebenaran Alkitab ini untuk meneguhkan bahwa wabah pandemi COVID-19 ada tetap sepengetahuan, seizin, sekehendak Tuhan Yesus. Tuhan punya maksud bagi orang-orang pilihannya, bagi saudara, dan bagi saya. Nah, kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita hidup benar di hadapannya, apakah Tuhan Yesus itu akan diam saja, tidak berbuat sesuatu untuk memelihara umatnya? Saya percaya betul dia pasti pelihara, lindungi umat yang dikasihnya, saudara dan saya. Amin. Saya beri contoh yang lain. Contoh bahwa dunia itu ada di dalam kuasa kendali Tuhan Yesus. Di dalam Matius 10 ayat 8 dan di dalam Markus 16 ayat 17. Ketika Tuhan Yesus memberi kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir setan, Tuhan membuktikan bahwa dominasi kekuasaan setan atas manusia telah dipatahkan. Kalau ada orang-orang percaya yang mengusir setan sampai zaman sekarang, sejak Tuhan Yesus bangkit dari matinya, itu bukti bahwa Tuhan Yesus tetap berkuasa atas dunia, tetap berkuasa atas saudara dan saya, tetap berkuasa atas setan. Amin. Saya kasih satu contoh lainnya. Contoh yang membuktikan bahwa dunia tetap ada di dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan yang saya kasihi, semua yang terjadi di dunia ini, sadar atau tidak sadar, menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya ulangi lagi. Semua yang terjadi di dunia ini, sadar atau tidak sadar, semuanya menggenapi apa yang tertulis di Alkitab. Alkitab banyak berisi nubuat yang akan menjelaskan keadaan dunia di kemudian hari. Alkitab berisi rencana global Allah bagi manusia.
Contohnya, kalau kita baca di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Waktu Rasul Paulus menulis surat itu kepada Timotius, keadaan manusia waktu itu jauh berbeda dengan keadaan manusia yang tertulis dalam surat itu. Baru kira-kira hampir 2000 tahun kemudian, setelah ia menulis surat itu kepada Timotius, semua yang tertulis dalam surat itu digenapi sepenuhnya saat ini. Sudah bisa lihat bahwa apa yang terjadi, sadar atau tidak sadar, dunia berjalan menggenapi firman Tuhan, menggenapi Alkitab. Contoh lain, tentang bait suci diruntuhkan. Pada waktu zaman Yesus, bait suci di Yerusalem itu sangat megah. Kemudian Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, nubuatan kata-kata Yesus ini digenapi tahun 70 Masehi. Ketika Jenderal Titus, Jenderal Romawi, mengepung Yerusalem, membakar dan menghancurkan bait Allah. Bait Allah dibakar, semua emasnya meleleh. Dan beberapa waktu kemudian, tentara-tentara Romawi mencongkel batu-batu sampai ke fondasinya untuk mengambil emas yang telah meleleh itu. Semua batu dibongkar. Benarlah apa yang Tuhan Yesus katakan, nubuatkan. Tidak ada satu batu berdiri di atas batu yang lain. Saya ambil satu contoh lain lagi. Matius 24 ayat 1 sampai 12. Alkitab menubuatkan tentang tanda-tanda yang akan terjadi pada permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ada peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, penyakit, penyesatan, munculnya nabi-nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Bukankah semua tanda-tanda ini sudah terjadi saat ini? Bahkan intensitasnya semakin lama semakin nyata di dalam kehidupan manusia zaman sekarang. Bapak Ibu yang saya kasihi, sikap kita yang kedua, dunia ada dalam kontrol Tuhan. Wabah COVID juga ada dalam izin, dalam pengetahuan kehendak Tuhan. Sikap saudara dan saya, kita harus mempercayai hidup kita, keluarga kita, ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Tangan Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Kita percaya kalau hidup kita ada dalam tangan kuasa Tuhan. Kontrol, kendali Tuhan Yesus. Kita pasti selamat melewati hari-hari yang sulit di masa COVID-19 ini.
pandangan Alkitab tentang COVID yang ketiga. Alkitab mengatakan kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing. Kita harus bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab atas kehidupan kita masing-masing. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Tuhan itu memiliki sebuah sistem ilahi yang kudus di dalam pribadinya. Artinya sebuah tatanan, sebuah pola, sebuah susunan, sebuah keteraturan yang kudus di dalam dirinya. Sistem ilahi dalam diri Allah ini itu bekerja menurut hukum-hukum dan aturan-aturan Allah sendiri. Saya ambil contoh. Dalam konteks wabah COVID-19 ini, kalau kita mempercayakan hidup kita kepadanya, mempercayakan sepenuh hati, maka Dia pasti melindungi kita sepenuhnya. Tuhan tidak akan main-main. Tuhan tidak akan setengah-setengah melindungi kita. Ini bagian Tuhan. Sebab bagian yang kita sudah lakukan, kita mempercayai hidup kita sepenuhnya. Ini sebuah sistem ilahi yang Allah miliki. Ada bagian manusia lain buat diri mereka sendiri, yaitu mereka harus bertanggung jawab menjaga kesehatannya. Bertanggung jawab menjaga kesehatannya. Kita tidak bisa ceroboh bertindak melawan virus corona hanya dengan alasan rohani. Kita harus mengikuti protokol kesehatan sebagai prosedur kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yang tentunya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Kita harus mengenal sifat dasar penyebaran virus itu dan ikut bersama-sama bertanggung jawab mengambil langkah-langkah pencegahan demi kebaikan bersama. Misalnya, jaga jarak, social distancing, cuci tangan, pakai masker kalau kita keluar rumah, menghindari kerumunan banyak orang, banyak tinggal di rumah, kerja dari rumah, ibadah pun di rumah, supaya mata rantai penyebaran wabah COVID-19 bisa diputus. Itu tanggung jawab orang beriman. Tanggung jawab saudara dan saya. Amin. Adalah tidak bijaksana dan tidak bertanggung jawab jika dengan alasan rohani kita menolak protokol kesehatan dengan berkata, orang beribadah kok tidak boleh? Kita rasanya seperti tidak punya iman. Masa sama virus corona takut? Bukankah mati hidup kita ada di tangan Tuhan? Seandainya pendapat itu benar, lalu Anda terinfeksi virus COVID-19.
kemudian meninggal. Siapa yang salah? Tuhankah yang salah, yang tidak bisa menjagai Anda? Tuhankah yang tidak bisa memelihara? Dunia akan mencemooh. Loh, katanya anak Tuhan, kok mati juga? Orang di luar sana akan berkata, Anda bodoh. Tuhan Anda tidak sanggup menolong Anda. Tuhan lagi yang diolok-olok. Iman saudara bisa-bisa tergoncang. Pertanyaannya, apakah itu benar? Apakah itu benar? Kenapa Tuhan tidak turun tangan menunjukkan kuasa-Nya? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita perlu mengerti sistem ilahi, aturan, tatanan, pola ilahi dari pribadi Tuhan. Anda tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Anda tidak bisa memaksakan, maksud saya Anda tidak bisa memaksakan kehendak, pendapat, perbuatan Anda sendiri dengan alasan apapun, termasuk alasan rohani sekalipun. Kalau itu tidak sesuai dengan sistem ilahi, aturan, tatanan, cara kerja Tuhan itu sendiri, Dia tidak akan bisa bekerja bagi Anda. Sekalipun Anda paksakan dan jalani itu sendiri. Resikonya ditanggung oleh Anda sendiri. Karena sistem, aturan yang Anda bangun sendiri. Ini namanya tidak bertanggung jawab atas kehidupan pribadi diri sendiri. Contoh lainnya, Tuhan telah membuat sistem gravitasi, hukum gravitasi. Artinya benda itu jatuh dari atas ke bawah. Kalau Anda melempar benda batu ke atas, dia pasti akan kembali jatuh ke bawah. Anda tidak bisa berkata dengan iman, dalam nama Yesus, saya akan melompat dari gedung lantai 3. Saya pasti sehat, karena Tuhan tolong saya. Kalau Anda lakukan, Anda akan lihat, Anda akan cedera, bahkan mungkin akan mati. Tuhan tidak bisa menolong Anda, karena Anda telah melanggar sistem ilahi yang telah Tuhan tegakkan. Petrus bisa berjalan di atas air karena disuruh oleh Tuhan Yesus. Anda tidak bisa berjalan di atas air dengan alasan apapun, dengan alasan iman apapun, dalam nama Tuhan Yesus sekalipun. Anda pasti kecebur. Saya ingat ada sebuah kesaksian di sekitar tahun 70-an, itu pada waktu Billy Graham mengadakan sebuah KKR di Seoul, Korea Selatan. Hari kedua, ketiga itu hujan besar lebat sekali, sehingga sungai-sungai meluap. Ada 3 orang anak remaja
Mereka mengatakan dengan iman, mereka tetap mau menyeberangi sungai itu. Mereka percaya bahwa mereka pasti bisa berjalan di atas air. Mereka bergandengan bertiga dan sambil berseru, bernyanyi dalam nama Yesus. Beberapa meter melangkah, tiba-tiba flip, ketiga anak remaja itu hilang hanyut dibawa oleh arus banjir. Keesokan harinya mereka ditemukan telah meninggal. Dunia kekristenan di Korea geger. Kenapa Tuhan tidak tolong? Ada seorang hamba Tuhan kemudian ambil waktu khusus. Dia tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan berkata, aku tidak suruh mereka bertiga untuk berjalan di atas air. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau bukan Tuhan yang menyuruh Anda melakukan, jangan Anda lakukan. Tetapi ketika Tuhan berfirman untuk melakukan sesuatu, sekalipun itu mustahil menurut hukum alam, itu pasti bisa terjadi karena hal itu mengikuti sistem ilahi, aturan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengenal sistem ilahi? Saudara, di Alkitab ada begitu banyak sistem ilahi, aturan Tuhan. Itu sebabnya di masa-masa sulit kita perlu peka mendengar suara Tuhan untuk memperoleh tuntunan yang benar. Hiduplah sebagai orang beriman yang bertanggung jawab. Sikap kita yang ketiga, hiduplah sebagai orang yang beriman yang bertanggung jawab. Berbicara tentang tanggung jawab orang percaya di masa sukar pandemi COVID-19, saudara, saya dan saudara perlu memiliki tanggung jawab berdoa dan bekerja supaya rencana dan kehendak Tuhan terjadi atas kehidupan manusia. Selama masa COVID-19, puji Tuhan, banyak orang percaya, banyak saudara dan saya berdoa, berpuasa bersama-sama, minta pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, supaya wabah COVID-19 bisa segera reda. Minta supaya tidak terjadi krisis ekonomi bagi bangsa Indonesia. Kita berdoa bersama-sama setiap hari, bergiliran, mendukung Bapak Presiden, pemerintah, beserta seluruh gugus tugas penanganan COVID, supaya mereka diberi kekuatan, kesehatan, serta kemampuan khusus untuk menanggulangi wabah ini. Ini tanggung jawab orang Kristen. Hiduplah sebagai orang percaya yang bertanggung jawab. Amin.
Berbuatlah sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat orang lain pada masa-masa sekarang ini. Menolong orang lain, membantu kesusahan orang lain, jaga perkataan dan tindakan kita. Hati-hati posting sesuatu di media sosial. Jangan sampai menimbulkan kacauan, kebingungan, apalagi copy paste berita hoax, berita bohong, berita bodong. Itu tanggung jawab orang percaya, tanggung jawab saudara dan saya. Pertanyaannya, kapan berakhir COVID-19? Memang ada banyak lembaga penelitian memberikan survei. Diharapkan sekitar Juli sampai September sudah bisa mereda di Indonesia. Kita berdoa dan berharap. Tapi tidak ada yang tahu. Sama sekali tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan Yesus sendiri yang tahu. Tanggung jawab saudara dan saya adalah berdoa dan bekerja sampai wabah COVID ini reda dan hilang di antara kita. Percayalah, Tuhan pasti mendengar seruan doa saudara dan saya, doa anak-anaknya. Tanggung jawab Tuhan mendatangkan pemulihan pada waktunya. Amin. Pandangan yang terakhir, pandangan Alkitab yang keempat, pandangan Alkitab tentang COVID-19. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, lewat peristiwa ini, kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Saya ulangi lagi, kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Awal tahun 2009, gembala pembina kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyuto Roharjo, mendapat pesan Tuhan. Niko, aku segera datang. Kemudian di pertengahan tahun 2009, Tuhan berbicara kepada Pak Niko bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia sekali lagi, yang terakhir dan terbesar sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya ulangi. Tuhan berjanji bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Yang terakhir, yang terbesar sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tahun 2013, pencurahan Roh Kudus ini dinamai Pentakosta ketiga. Pentakosta gelombang yang ketiga. Sebab gelombang yang pertama itu terjadi sekitar tahun 33. 50 hari setelah Tuhan Yesus kan bangkit dari matinya. Pada hari Pentakosta. Di Yerusalem, murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentakosta kedua, gelombang kedua, itu terjadi
tahun 1906 di Azusa Street, Amerika Serikat, lewat seorang hamba Tuhan, William Seymour. Dan dari Pantai Costa yang kedua ini, lahirlah gereja-gereja karismatik, gereja-gereja Pantai Costa seperti kita ini. Sekarang kita hidup di era Pantai Costa yang ketiga. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ada 3 ciri dari Pantai Costa ini. Pantai Costa yang ketiga. Seperti yang ditulis oleh Yoel 2 ayat 28 sampai 30, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 21. Ada 3 ciri. Roh Kudus, ciri yang pertama, Roh Kudus akan dicurahkan ke atas 3 generasi. Anak-anak, pemuda, dan orang dewasa. Hari-hari ini ke depan, Tuhan sedang membangkitkan generasi muda yang dipakai Tuhan luar biasa dari masa muda mereka. Generasi ini disebut generasi Yeremia. Kenapa disebut Yeremia, generasi Yeremia? Karena Yeremia dipakai Tuhan di usia mudanya. Ciri yang kedua, mukjizat dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan ciri yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan supaya barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ini yang kita sebut dengan penuaian jiwa. Penuaian jiwa yang terbesar, yang terakhir kalinya. Supaya amanat agung Tuhan Yesus diselesaikan, baru Dia datang kembali. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, wabah pandemi COVID-19 adalah salah satu dari goncangan global yang terjadi saat ini. Penuaian besar selalu diawali oleh gelombang besar. Lewat goncangan ini, kita harus semakin sadar bahwa waktunya, waktu kedatangannya semakin dekat. Semakin dekat. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam menghadapi COVID-19 ini? Berjaga-jaga, bersiaga, bersiap-siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Seperti Wahyu 3 ayat 11 katakan, Aku datang segera. Peganglah yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Akhir dari khotbah saya pagi hari ini, saya menyimpulkan ada 4 pesan buat jemaat Tuhan pagi hari ini. Pesan yang pertama, sadari dan terimalah kenyataan bahwa kita sekarang hidup, benar-benar hidup dalam masa-masa yang sukar seperti yang dikatakan Alkitab. Oleh sebab itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan Yesus bagi masa depan hidup kita. Harus berharap kepadanya. Kita butuh Tuhan.
dunia tidak bisa diharapkan menjadi lebih baik. Kita tetap menjaga hati kita dan langkah kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Pesan yang kedua, Allah tetap mengontrol, tetap berkuasa atas dunia ini. Meskipun wabah ini meluas sampai ke seluruh dunia, dunia tetap ada di dalam kontrol. Semua yang terjadi ada dalam kehendak Tuhan. Ada dalam kehendak Tuhan Yesus. Saudara dan saya juga tetap ada di dalam kontrol, dalam kuasa Tuhan Yesus. Dan semua yang terjadi pasti seizin, sepengetahuan, sekehendak Tuhan. Yang ketiga, pesan yang ketiga, bertanggung jawablah hidup sebagai orang percaya. Bertanggung jawablah hidup sebagai orang percaya. Lakukanlah bagian saudara dan saya. Tuhan akan melakukan bagiannya. Pesan yang keempat dan yang terakhir, mari kita lewat peristiwa ini, kita mempersiapkan diri, hidup lebih sungguh-sungguh lagi, mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, berbakti sungguh-sungguh, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas semua pesan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, supaya kami lebih mengerti Engkau, lebih mengerti pribadi-Mu, lebih mengerti karakter Tuhan di dalam hidup kami sebagai orang percaya. Kami mengerti kehendak-Mu, kami mengerti rencana-Mu atas hidup kami dan hidup manusia pada masa-masa ini. Kami berdoa, biar kami tetap ada di dalam tangan Tuhan. Keluarga kami tetap ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami semua. Kami semua telah berdoa dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalamku.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, di mana di dalam perjamuan kudus ini kita boleh menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Makan tubuh, minum darahnya, darah Tuhan sendiri yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita percaya lewat perjamuan kudus ini, kita mengalami kehadiran Tuhan yang lebih erat, lebih intim, khususnya di masa-masa seperti ini. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Kita minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan perbuatan kita. Baik dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja. Biar kuasa darah Yesus menyucikan kita. Dan kita layak masuk dalam perjamuan, dan perjamuan kudus ini mendatangkan berkat dan kehidupan bagi kita semua. Mari kita ambil waktu sebentar. Kita mengoreksi, menguji hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita ambil 1 menit untuk diam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini, sebelum kami masuk menyambut perjamuan kudus ini, perjamuan yang sangat sakral, sebab kami menerima kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tubuh-Mu, pribadi-Mu, karakter Tuhan bagi hidup kami. Kami minum darah-Mu, darah perjanjian yang menghapus dosa kami. Tuhan, ampuni segala dosa, kesalahan kami, segala perbuatan kami, dengan pikiran, perbuatan, dengan hati kami, supaya kami dibersihkan, dikuduskan oleh darah-Mu, dan kami layak menyambut tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita angkat, kita ambil roti di lambang tubuh Kristus di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan yang berikut. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan
yang berisi anggur lambang darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan atas kehadirannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada masa-masa ini, biar setiap orang merasa lebih dekat, lebih merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kepadamu. Kami bersyukur atas semua yang terjadi. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan selalu menyertai kami semua. Tuhan ada di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh amat baik. Engkau sungguh amat baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan percaya. Mari kita semua sama-sama katakan, amin. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan menerima doa berkat. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita mengakhiri ibadah minggu pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu berdoa kepadamu, ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami, menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami percaya hari-hari yang kami lewati, yang bangsa kami lewati,
Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami mohon kiranya anugerah Tuhan bekerja di dalam bangsa kami, sehingga wabah pandemi COVID-19 bisa segera reda, berhenti, bahkan menghilang dari bangsa kami. Kami juga berdoa, Tuhan, berilah kemampuan, kekuatan, hikmat kepada Bapak Presiden bersama seluruh menteri, bersama seluruh gugus tugas COVID-19, para tenaga medis, aparat keamanan, polisi dan Polri, semua relawan. Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, pemeliharaan atas hidup mereka yang berjuang di garis depan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat gembala pembina kami Paniko, buat gembala rayon kami. Tuhan, pelihara hidup mereka. Tuhan, berkati hidup mereka, para pemimpin-pemimpin kami. Kami juga berdoa, Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Kami beribadah di rumah kami masing-masing. Sebuah cara yang baru. Tapi kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami semua. Hadirat-Mu memenuhi kami dengan sebuah cara yang baru, sebuah ukuran yang baru, sebuah dimensi yang baru. Berkatilah seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, selalu menyertai jemaat-Mu, selalu menuntun jemaat-Mu, selalu melihara dan melindungi jemaat-Mu. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua ke dalam awan-awan yang mulia. Mari jemaat yang percaya, kita sama-sama katakan amin.